Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Ertian Nur Hadi dengan 43192103. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Matematika 1, yaitu materi sistem koordinat rektagonal dan grafik. Pada presentasi kali ini yang akan saya bahas, yang pertama ada sistem koordinat rektagonal, eh, yang berisi tentang koordinat kartesius dan jarak. Nah, yang selanjutnya ada grafik. Dalam grafik berisi tentang satu grafik fungsi linear, grafik fungsi kuadrat, grafik fungsi eksponensial, dan grafik fungsi logaritma. Selanjutnya untuk yang pertama yang akan saya bahas, sistem koordinat rektagonal tentang koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjukkan suatu titik pada sebuah bidang datar. Titik yang digambarkan pada sistem koordinat kartesius digambarkan dalam bentuk dua bilangan, yakni koordinat absis sebagai x dan koordinat ordinat sebagai sumbu y. Sistem koordinat terbagi menjadi dua, dibedakan menurut dimensi, yaitu ada sistem koordinat dua dimensi dan sistem koordinat tiga dimensi. Untuk koordinat dua dimensi hanya terdapat dua sumbu, yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Untuk selanjutnya ada notasi pada koordinat kartesius. Notasi pada diagram kartesius untuk menyatakan suatu sistem adalah X dan Y, di mana X merupakan nilai titik terhadap sumbu horizontal, sedangkan Y merupakan nilai titik terhadap sumbu vertikal. Seperti pada contoh, misalkan koordinat berada pada 2,3. Berarti untuk X berada pada titik 2 sumbu horizontal, sedangkan Y berada pada titik 3 pada sumbu vertikal. Maka sistem koordinat kartesius menghasilkan gambar seperti berikut. Pada sistem koordinat dua dimensi, sumbu X dan Y saling tegak lurus, sehingga dibagi menjadi 4 bagian atau dibagi menjadi 4 kuadran. Untuk kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Nah, kuadran di sini diurutkan berlawanan dengan arah jarum jam. Sehingga nilai pada tiap-tiap kuadran disesuaikan seperti pada tabel berikut. Untuk kuadran 1, X bernilai positif dan Y bernilai positif. Untuk kuadran 2, X bernilai negatif sedangkan Y bernilai positif. Dan kuadran ketiga, X bernilai negatif dan Y bernilai negatif. Untuk yang terakhir ada kuadran keempat, X bernilai positif dan Y bernilai negatif. Selanjutnya, setelah mengetahui cara menentukan titik pada sistem kartesius, akan dilanjutkan dengan cara mengetahui jarak antar titik pada sistem koordinat kartesius. Untuk lebih memahami dalam pembahasan terkait jarak, sebelumnya telah mengenal konsep atau teori Pitagoras. Teori Pitagoras menyatakan kuadrat sisi miring atau sisi terpanjang segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari panjang kedua sisi lainnya. Dengan demikian, segitiga siku-siku seperti pada gambar menghasilkan persamaan untuk C2 atau C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Selanjutnya, yaitu contoh penggunaan teori Pitagoras pada sistem koordinat kartesius. Misalkan terdapat sistem koordinat kartesius dengan OPQ seperti gambar berikut. K dengan teori Pitagoras untuk menentukan jarak antara P dan Q, yaitu persamaannya menjadi PQ pangkat 2
sama dengan OP pangkat 2 ditambah OQ pangkat 2. Dimisalkan koordinat titik X yaitu 5, sedangkan Y yaitu 3, seperti gambar berikut ini, maka persamaan menjadi PQ pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Pertama kita menghitung dulu 3 pangkat 2 dan 5 pangkat 2 menjadi PQ pangkat 2 sama dengan 9 ditambah 25. Sehingga eh, untuk PQ pangkat 2 dipindah ruaskan menjadi misalkan untuk X pada titik 5 dan Y pada titik 3. Sehingga persamaannya menjadi PQ pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Nah, pertama kita menghitung 3 pangkat 2 dan 5 pangkat 2, sehingga PQ pangkat 2 sama dengan 9 ditambah 25. Maka PQ sama dengan akar 34. Akar tersebut merupakan pindah ruas dari PQ pangkat 2, sehingga pangkat 2 menjadi akar pada hasil dari penjumlahan 9 tambah 25. Pada sistem koordinat Kartesius yang kedua, maka akan menghasilkan segitiga siku-siku seperti gambar berikut ini. Seperti pada gambar sistem koordinat di bawah, maka untuk mengetahui jarak PQ dengan menggunakan persamaan dari teori Pitagoras, dari persamaan awal PQ pangkat 2 sama dengan OP pangkat 2 ditambah PQ pangkat 2, maka diubah menjadi PQ sama dengan akar OP pangkat 2 ditambah OQ pangkat 2. Pada sistem Kartesius di bawah ini memiliki dua buah X dan dua buah variabel Y, maka persamaannya menjadi PQ sama dengan akar X2 dikurangi X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurangi Y1 pangkat 2. Selanjutnya, apabila sistem koordinat Kartesius pada gambar diberikan nilai, maka persamaan PQ sebelumnya menjadi PQ sama dengan akar minus 3 dikurangi 5 pangkat 2 ditambah dengan minus 5 dikurangi 3 pangkat 2, sehingga apabila dilakukan penjumlahan PQ sama dengan akar minus 8 pangkat 2 ditambah minus 8 pangkat 2. Selanjutnya nilai yang berpangkat dijumlahkan atau dipangkatnya dijumlahkan terlebih dahulu, maka PQ sama dengan akar 64 ditambah 64, maka menghasilkan PQ sama dengan akar 128. Untuk akar 128 merupakan hasil atau jarak antara P ke Q. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan grafik. Grafik merupakan suatu penyajian data dalam bentuk gambar yang menunjukkan kuantitas antar variabel. Selanjutnya pada grafik terdapat yaitu variabel. Variabel terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada variabel bebas dan kedua variabel terikat. Perbedaannya untuk variabel bebas dapat mempengaruhi variabel-variabel lain, sedangkan variabel terikat dapat dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel lain. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari grafik. Yang pertama ada grafik fungsi linier. Grafik fungsi linier merupakan grafik yang memiliki variabel berpangkat 1 atau fungsi yang grafiknya menghasilkan garis lurus. Fungsi linier variabelnya berjenis bebas. Untuk persamaan dari fungsi linier yaitu fx sama dengan m dikali x tambah dengan c, atau dapat ditulis dengan y sama dengan mx ditambah dengan c. Nah, pada persamaan di atas terdapat m merupakan
gradien atau kemiringan dari garis yang dihasilkan pada grafik. Untuk rumus umum atau persamaan umum dari gradien seperti berikut. Jika terdapat dua eh, titik koordinat pada satu grafik, maka M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Untuk selanjutnya ada grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat yaitu sebuah fungsi yang variabelnya bebas dan berpangkat 2. Plot dan ataupun garis yang dihasilkan pada grafik berbentuk parabola. Untuk persamaan dari grafik fungsi kuadrat, fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Atau dapat ditulis dengan y sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Karena garis yang dihasilkan berbentuk parabola, maka garis ataupun plot yang dihasilkan pada grafik akan memiliki titik puncak. Untuk mencari titik puncak pada grafik seperti persamaan di bawah ini. Selanjutnya untuk grafik fungsi kuadrat, bentuk dari plot atau garis yang dihasilkan pada grafik tergantung dari determinannya. Untuk determinan memiliki persamaan D sama dengan B pangkat 2 dikurangi 4 AC. Berikut tabel di bawah ini menunjukkan pengaruh determinan terhadap grafik yang dihasilkan. Selanjutnya ada grafik fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial merupakan fungsi yang mana variabel bebasnya merupakan pangkat dari konstansa. Persamaan umum dari fungsi eksponensial sebagai berikut. Untuk Y sama dengan N pangkat X. Adapun bentuk persamaan yang lebih generik dengan didefinisikan menjadi A pangkat X sama dengan konstanta pangkat X dan A. Ini merupakan dua contoh grafik yang dihasilkan dari fungsi eksponensial. Yang terakhir ada grafik fungsi logaritma. Fungsi logaritma merupakan inverse atau fungsi balik dari fungsi eksponensial. Variabel bebasnya merupakan bilangan logaritma. Untuk persamaan umum dari fungsi logaritma, Y sama dengan A log X. Untuk contoh dari grafik fungsi logaritma seperti gambar di bawah ini. Sekian presentasi yang saya lakukan untuk materi sistem koordinat rektagonal dan grafik. Mohon maaf atas kekurangan saya, itu murni kesalahan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.